وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita kali ini adalah bagaimana meraih puncak iman. Kita sebagai orang yang beriman tentu menginginkan iman kita selalu tumbuh, berkembang menuju arah yang lebih baik. Dan karena iman itu adalah merupakan modal utama kita dalam kehidupan, maka dia menjadi hal yang sangat urgen untuk kita perhatikan tumbuh kembangnya, kemudian kita berusaha berjuang untuk mengarah kepada kesempurnaannya. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan kepada kita penjelasan tentang apa indikator iman yang sempurna itu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman, rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi. Nabi bersabda, siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah sampai pada kesempurnaan iman. Hadis yang mulia ini memberikan kepada kita sebuah penjelasan tentang kapan iman itu menjadi sempurna. Dan perjuangan kita menuju kepada kesempurnaan iman itu kalau kita analogikan mendaki gunung, kita ingin meraih puncak atau menaklukkan sebuah puncak gunung, maka kita memerlukan bekal sebelum kita mendaki gunung itu. Sebelum kita mencapai puncak iman itu, kita memerlukan bekal. Bekal apa yang paling kita perlukan ketika kita ingin meraih atau menaklukkan sebuah puncak? Yang pertama adalah bekal ilmu, ya. Kita harus mengilmui ini apa yang semestinya kita lakukan ketika kita di jalan penaklukan kita menuju puncak, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kita memastikan bahwa akidah kita bersih, ya, dari noda-noda kemusyrikan, ya. Jangan sampai kita melakukan banyak hal sementara akidah kita dinodai oleh kemusyrikan, maka semuanya akan menjadi runtuh, tidak berarti apa-apa di sisi Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surah Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau Anda musyrik, jatuh kepada kemusyrikan, maka pasti akan runtuh seluruh amal-amal Anda. Maka pastikan bahwa akidah kita, keyakinan kita tidak dinodai oleh kemusyrikan, akidah kita lurus. Sehingga apa yang kita bangun di atasnya itu menjadi kuat, menjadi kokoh, dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal berikutnya ketika kita ingin menaklukkan puncak, sebuah puncak gunung, ya. Yang berikutnya adalah bahwa kita meniti jalan menuju puncak itu tidak sendiri, tapi kita berkelompok, kita berjamaah, ya. Jangan mendaki gunung sendiri, sangat rentan dan sangat berbahaya, gitu ya. Kita butuh teman-teman untuk kita bisa saling menguatkan. Kalau ada kendala bisa kita saling mencarikan solusi-solusi penyelesaiannya, ya. Berjamaahlah, berkomunitaslah. Dalam pendakian menuju puncak iman juga seperti itu, ya. Kita harus punya komunitas, kita harus berjamaah, sehingga akan senantiasa ada orang yang menguatkan kita di jalan kebaikan. Akan senantiasa ada orang yang memberikan kepada kita motivasi-motivasi apabila semangat kita lemah, ya, dan seterusnya, itu akan kita saling menguatkan, ya. Nah,
Kalau kita sudah memiliki bekal ilmu, bekal akidah yang lurus, kemudian teman-teman, ya, komunitas berjamaah yang solid, yang sebagaimana yang dimotivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bil jamaati, fa innama ya'kulu adz-dzi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kalian senantiasa berjamaah, berkomunitas, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang menjauh dari rombongannya. Ya. Kita juga akan mudah disergap oleh setan kalau kita menyendiri. Kita tidak berjamaah, kita tidak berkomunitas. Ya. Maka sangat penting yang namanya berkomunitas itu. Kita memiliki kawan yang sejalan dengan kita dalam idealisme iman, cita-cita iman yang akan membimbing kita, menguatkan kita di jalan kebaikan. Nah, setelah itu, saudara kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lakukan adalah mengilmui apa indikator puncak iman itu. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa seseorang itu akan sampai pada puncak iman, pada kesempurnaan iman apabila seleranya diselaraskan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia menyukai sesuatu itu karena Allah. Dia suka ini karena itu disukai oleh Allah. Dia benci ini karena hal ini tidak disukai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta dan bencinya itu sudah sesuai dengan standar langit. Bukan lagi suka-suka gue, suka-suka saya. Kalau saya mau suka, kalau saya mau benci, ya terserah saya. Tidak begitu. Ya. Bahwa kita rasa suka kita, rasa benci kita itu diselaraskan dengan standar langit. Ya. Kenapa kita menyukai si fulan? Kenapa kita mencintainya? Kenapa kita mensupportnya? Kenapa kita ingin selalu bersama-sama dengannya? Karena itu disukai oleh Allah. Karena itu perintah Allah. Kenapa kita membenci si A, si B? Kenapa kita tidak bersama-sama dengannya? Ya. Kenapa kita tidak mencari-carinya? Itu juga karena Allah Subhanahu wa taala, alias karena selaras dengan tidak selaras dengan keridhaan Allah, sehingga kita tidak menyukainya. Ya. Sama juga. Ya. Ketika hendak melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, ya, memberi dan tidak memberi, itu juga standarnya standar langit. Ya. Kenapa kita memberi? Karena itu Allah sukai. Kenapa kita tidak melakukan? Kenapa kita tidak memberi? Ya, karena itu juga standarnya syariat, begitu ya. Dan itulah yang Allah jelaskan di surah At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, seandainya atau sekiranya ayahmu, orang tuamu, anak-anakmu, ya, saudaramu, pasanganmu, keluargamu, kemudian harta yang engkau miliki, kemudian perdagangan yang engkau takut kerugiannya, atau rumah yang kalian sangat cintai, ya, itu lebih kalian dahulukan, lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan balasannya, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ini adalah standar cinta yang Allah jelaskan di sini, bahwa secara fitrawi kita boleh mencintai keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, ya, mencintai harta kita, mencintai perdagangan kita, mencintai tempat tinggal, ya. Tapi pastikan bahwa kesemuanya itu tidak bertentangan dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya. Ya. Cinta kepada materi itu diakui dalam agama, tapi
Tidak boleh kita mentolerir cinta kita terhadap materi itu lebih kita dahulukan dibanding cinta Allah dan Rasulnya. Dan begitu kita bisa menyesuaikan selera kita, selera cinta kita, selera benci kita dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Standar perilaku kita juga seperti itu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, selalu karena ini Allah perintahkan, karena ini Allah larang. Maka itulah tanda bahwa kita telah sampai di puncak iman, di mana seluruh selera kita, rasa suka, rasa benci, perkataan, perbuatan selalu diselaraskan dengan standar langit. Maka itulah puncak iman. Dan kita perlu selalu melatih diri kita, ya, membiasakan diri kita pada semua rasa-rasa di hati kita, rasa benci dan cinta. Kemudian motivasi-motivasi amal kita dikaitkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya itu membuat kita menjadi manusia yang beruntung dengan iman yang sempurna. Dan sekali lagi, itu butuh perjuangan, itu butuh pembiasaan, dan di hari-hari Ramadan yang mulia ini sungguh luar biasa kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melatih itu semuanya dalam kondisi kita berpuasa, dalam kondisi kita spiritualitas kita baik. Itu semuanya, selera itu akan mudah untuk kita latih dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.